Dan yang ketiga, maknanya adalah buqa'atun minal ardh, atau sebuah tempat yang letaknya dekat dengan sumber air. Nah, nomor ketiga ini kita coret karena tidak sesuai dengan pembahasan yang akan kita bahas lebih dalam. Maka kita fokuskan ke makna yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi disebutkan ruqyah adalah doa permohonan kesembuhan, dan yang kedua adalah doa permohonan perlindungan. Kalau kita rujuk ke ayat yang saya bacakan di awal tadi, ruqyah di situ untuk perlindungan atau penyembuhan. Karena idza balagha tawaqi wa qila man raqa. Siapa yang bisa menyembuhkan orang yang sudah sakaratul maut? Ruqyah di situ untuk kesembuhan atau perlindungan? Untuk kesembuhan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna ruqyah. Ada yang bilang ruqyah itu khusus permohonan kesembuhan, ada yang bilang ruqyah juga bisa untuk perlindungan. Maka dalam memahami arti ruqyah, kita harus pintar, ya harus cermat dalam memahami penyampaian para ulama. Kalau al-madrasah al-qadimah, metodologi lama, ya metodologi lama dalam memaknai ruqyah itu, para ulama misalkan Syekh Muhammad Islam tadi, beliau menyebutkan bahwasanya ruqyah itu bisa juga untuk perlindungan. Namun ada Dr. Sa'ad Ahmad Abdul, guru kami, ya, beliau asalnya dari Mesir. Beliau menyampaikan bahwasanya ruqyah itu khusus doa permohonan kesembuhan dengan landasan dalil yang tadi di awal disampaikan. Artinya kalau ada orang sakit itu dilindungi atau diobati? Diobati kan? Kalau kita kita renungkan pemaknaan tadi, yang tepat ruqyah itu untuk permohonan kesembuhan atau perlindungan? Untuk kesembuhan. Karena apa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran tadi bermaknakan siapa orang yang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakaratul maut, bukan siapa orang yang bisa melindungi orang yang sudah sakaratul maut. Jadi perbedaan antara kesembuhan dan perlindungan itu diantaranya tadi, ya, kalau kesembuhan diupayakan setelah penyakit itu menimpa seseorang, kalau perlindunganlah dilakukan sebelum penyakit menimpa seseorang. Paham ya? Artinya kalau kita mengambil definisi bahwasanya ruqyah itu adalah doa untuk kesembuhan, pertanyaan besarnya bagaimana cara melakukan ruqyah itu sendiri. Apakah ruqyah bisa dilakukan mandiri? Dalam istilah lain disebut ruqyah mandiri. Bisa? Oke, nanti kita jelaskan. Apakah ruqyah itu bisa digunakan untuk ruqyah ruqyah, ruqyah buka aurat, ruqyah rumah, bisa nggak? Bisa. Nah, mulai bingung. Baik, kita lihat dulu definisi secara istilah, biar kita tidak salah dalam memaknai ruqyah. Karena sebuah ilmu, kalau kita mau memahaminya dengan baik, kita harus memahami definisinya terlebih dahulu agar tidak tersesat dalam menyikapinya atau mempelajarinya. Menurut Dr. Sa'ad Ahmad Abdul, di dalam kitab Maulud Sehat, beliau menyampaikan bahwasanya ruqyah secara istilah adalah kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqalu ala sabili du'ai fi hadrati maridin roja' syifa. Ruqyah adalah kalimat-kalimat atau doa-doa mafhumah yang dibacakan oleh siapapun menggunakan bahasa apapun, dalam artian bisa dipahami maknanya.
baik oleh peruqyah atau diruqyah, ya. Masyru'ah, selain dapat dipahami, ruqyah adalah doa-doa yang di dalamnya sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat disebutnya azimah. Azimah, ajian jampe. Ya, jampe-jampe. Tuqalu ala sabili du'a fi hadrati maridin, yang dibacakan langsung oleh peruqyah di hadapan orang yang sakit. Bukan dibacakan oleh diri sendiri kepada dirinya. Karena Nabi Muhammad ketika sakit didatangi oleh Jibril dan diruqyah oleh Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya istilah ruqyah mandiri tidak tepat kalau kita pakai pemahaman ulama yang memahami ruqyah itu doa untuk kesembuhan. Kalau untuk perlindungan mandiri bisa. Paham ya? Terus gimana Pak Ustaz? Aku udah sering ikut pelatihan ruqyah di mana-mana. Cara ruqyah mandiri biasanya membacakan ayat Quran ke telapak tangan, digosokkan ke seluruh tubuh ke dada dan perut, ditarik ke leher Pak Ustaz. Muntah-muntah, katakanlah aku belum sembuh dengan itu. Apakah itu disebut ruqyah? Kalau kita ikut pendapat ulama yang kedua, yang menyebutkan ruqyah untuk kesembuhan, itu disebutnya terapi mandiri saja, tidak ruqyah mandiri. Karena ruqyah mah doa yang dibacakan oleh peruqyah atau oleh orang lain ke orang lain, bukan ke dirinya. Dalilnya jelas. Sayyidina Muhammad ketika sakit diruqyah sama Jibril alaihissalam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika sakit kata Nabi apa? Istanti, mintalah ruqyah dan penyakit air. Artinya kita sepakati dulu ya, sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita sepakati kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ruqyah adalah doa untuk permohonan kesembuhan yang dibacakan dari orang lain untuk orang lain, yang dapat dipahami maknanya oleh peruqyah dan yang diruqyah dan sesuai dengan syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, datang lagi pertanyaan besar. Kalau ruqyah itu sunnah, berarti kita semua bisa ruqyah dong? Betul ya? Kan banyak orang bilang, Pak Ustaz kan orang bisa. Biasanya begitu. Dianggap kita sama kayak dulu. Orang pintar. Pak Ustaz kan orang bisa nih. Punten Pak Ustaz. Badai apa? Ngelambang gitu ya. Mau berobat nih Pak Ustaz. Sering kesurupan. Kalau kita udah tahu ruqyah itu sunnah, harusnya kita paham. Kita berarti bisa melakukan itu. Karena kita umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan sunnah itu kan amalan yang bisa ditiru oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya di masjid ini ya kita maksimalkan untuk belajar ruqyah. Belajar cara ruqyah dulu. Supaya apa namanya? Ya keimanan kita bertambah ya dengan Al-Qur'an. Karena ruqyah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mempelajarinya dengan guru yang benar, kita sangat mungkin tertipu oleh orang-orang yang katanya ustaz padahal dukun, katanya kiai padahal dukun. Makanya kita suka sebutnya kikun atau uskun. Ya. Contoh-contoh uskun bagaimana? Kalau dia meruqyah, biasanya dia akan undi nasib kita dulu. Ditanya nama kita, ditanya nama ibu kita, lalu ditanya tanggal lahir kita, dicocok logikan dengan ilmu primbon atau zodiak atau astrologi, dibuatkan wafak-wafaknya atau isim-isimnya atau rajahnya. Tahu isim? Wafak tahu nggak?
Tulisan-tulisannya seorang bahasa Arab, potongan-potongan huruf-huruf hijaiyah, alif, 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 waw, ha, masukin ke kotak segi 4, lingkaran, ada harimaunya, ada pedangnya. Itu penghias aja sebetulnya. Aslinya ada di rumusan-rumusan yang dimasukkan ke dalam kotakan-kotakan tertentu. Itu ciri pertama ya. Si dukun itu atau uskun itu biasanya kalau kita berobat kepadanya, dia menanyakan nama kita, nama ibu kita, tanggal lahir kita, lalu dicocokkan dengan ilmu primbon, zodiak, astrologi, atau ilmu yang mirip-mirip dengan itu. Yang kedua, dukun tersebut sok tahu tentang hal gaib. Oh, ibu ini saya lihat ada kuntilanaknya di pundaknya, makanya ibu lumpuh ini nggak bisa makan karena kuntilanaknya gede. Misalkan segede gajah. Jadi ibu kaku nggak bisa gerak kemana-mana. Oh, kaki ibu ini ada yang gandalan di situ. Ya, ada yang gandalan. Jin monyet misalnya. Sok tahu dia tentang al-ghaib. Sok tahu dia tentang bentuk bangsa jin. Ngaku-ngaku bisa lihat bangsa jin. Hati-hati. Karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man za'ama min ahli al-'adalah annahu al-jinna wa syahadatuhu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang meyakinkan orang mengaku-ngaku bahwa dirinya bisa melihat bangsa jin, sedangkan dia masyhur sebagai orang yang adil, yang alim, kiai, santri atau apapun itu, ya orang berpendidikan, tapi dia sok tahu atau mengumumkan ke orang-orang bahwa dirinya bisa lihat bangsa jin, atau qaulna syahadatahu, kita tolak persaksiannya. Di situ syahadatahu, ya, artinya persaksian, penglihatannya. Illa yakuna nabiyyan, kecuali orang tersebut adalah seorang nabi. Karena para nabi diberikan kelebihan oleh Allah, ya, sebagai mukjizat untuk beliau. Dan kenabian sudah ditutup oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada ustaz, kiai, aku bisa lihat jin, ketika datang ke dia dibilang ada jinnya seperti ini, seperti itu, diterawat. Ini ciri ketiga ya. Bisa menerawat. Oh, di rumah ibu ditanam setiap pojoknya itu sama orang lain, misalkan apa, benda-benda bul-bul sihir, ya, di atapnya itu ada misalkan apa, baris mati, yang nyangkut di situ. Bisa aneh-aneh, dia sudah tahu tentang hal-hal gaib. Ya, menerawat apa yang ada di dalam rumah. Ini falatan. Kata seorang ulama dikatakan falatan. Jangan tertipu sama orang yang ngaku-ngaku bisa lihat hal gaib. Ya, apalagi lihat orang tersebut menunjukkan kesaktian. Dia kebal bacok, kebal tembak, kebal air keras. Bisa jalan di atas air, bisa berterbangan. Kalau dia bisa terbang dibilang orang sakti, kalah sakti dia sama lalat. Harusnya lalat yang dibilang sakti. Kalau dia bisa menyelam ke dalam lautan berhari-hari, katakan dia bilang orang sakti, harusnya ikan lebih tepat untuk dibilang sakti. Ya, bahkan kalau dibilang itu adalah seorang wali, ya kalau wali tersebut katakanlah la yuhibbu syahra, tidak menyukai dirinya dikenal orang, dalam artian menutup-nutupi diri, ya, itu bisa jadi wali Allah. Tapi kalau dia ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku bisa dihaji, sakti dia, katanya bisa punya ilmu karamah dan mengijazahkan ilmu karamah, maka itu dukun, bukan wali. Kalau disebut wali, dia wali syaitan. Kenapa? Karena karamah itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada wali Allah, kepada wali-walinya tanpa dipelajari. Artinya dipelajari aja nggak bisa, apalagi diijazahkan. Paham ya? Itu ciri yang keberapa? Ciri yang ketiga. Ciri keempat tadi punya kesaktian, ngaku-ngaku sakti ya. Ciri yang kelima, dia selain merawat dan lain sebagainya sudah saya sebutkan, biasanya mengobati
dirajah punggungnya. Alhamdulillah. Ini nggak satu dua korbannya. Ya, ini dukun-dukun cabul di luar sana. Ini harus saya sampaikan agak tegas ya. Karena ini berkaitan dengan akidah dan harga diri kita selaku umat Islam. Jangan mau kita dibodohi sama oknum-oknum dukun-dukun cabul. Ya, diajak mandi bareng, dirajah punggungnya. Kalau lawan jenis apa lagi? Nauzubillah. Ya, biasanya di sini aku pasangin susuk biar suamimu makin rapat, makin lengket, nggak selingkuhan, atau biar suaminya datang ke rumah. Itu sihir jagoan akhir. Kalau dalam kita apa namanya, as-Sarim al-Battar, karangan Syekh Muhammad Al-Sarbani, karangan Syekh Al-Sarbani. Paham ya? Jadi ciri yang kelima tadi, dukun biasanya memberikan syarat-syarat tertentu yang aneh-aneh, terlebih dia mengajak lawan jenisnya untuk mandi bareng, bahkan berhubungan biologis kayak suami istri, alhamdulillah, atau pasang-pasangin susuk ya di titik-titik sensitifnya dari wajah sampai bawah. Bahkan pernah saya temukan pakai susuk di kemaluan. Ini bagaimana dipasangnya? Ini seorang muslim. Alhamdulillah. Nah, ini bahayanya kalau Bapak Ibu tidak paham arti ruqyah yang benar. Nanti ada orang di luar sana, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tidak ketemu. Lakunya dia adalah ahli ibadah, ahli ruqyah, ternyata malah dukun, ya, melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang keenam, biasanya dukun-dukun juga membekali pasiennya jimat-jimat, baik untuk digantungkan, ditempelkan, disiramkan, ditaburkan, dipendam, ya, diminum, dimakan, dimandikan. Banyak jenis-jenisnya, tergantung apakah dia cairan yang bisa diminum atau tidak. Kadang parfum-parfum yang dimasukkan ke botol-botol semacam apa itu, lilin ya, dimasukkan ke sebuah tabung, ditanam di tengah rumah, di pojok-pojokan rumah dengan syarat-syarat yang aneh-aneh. Ya, atau yang ketujuh, ciri yang lain, dia biasanya meminta pasiennya untuk membuat sesajen. Kalau ibu mau sembuh, sembelih ayam hitam, lemparkan ke Sungai Citarum, misalkan begitu. Dengan niatan minta ke Allah kesembuhan. Sama ya kayak maling, ya maling ayam mau makan pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini talbisul haq bil batil. Campur aduk antara hak dan juga batil, nggak boleh. Paham ya? Jadi jangan mau kalau berobat ke seorang ustaz, tapi si ustaz itu malah nyuruh kita numbal atau nyajen, ya, nauzubillah, atau dilempar ke pohon-pohon besar. Atau yang lucu ini di Bandung terjadi, disuruh sedekah ke dukunnya, sedekah daging kambing. Nah, ceritanya begini, dia sakit, minta ke dukun itu katakanlah pengobatan. Kata dukunnya, kalau mau sembuh, ibu harus beli kambing yang warna hitam, ada loren putih di kakinya. Cari kemana-mana nggak dapat, dia bilang, Pak Ustaz punten nggak dapat, udah kemana-mana. Ya udah, kalau nggak dapat, beli di saya aja, saya punya. Pinter, marketingnya jago. Padahal dia udah nyetok duluan itu kambing ya, dia syaratkan ke pasiennya. Singkat cerita, dia bilang mereka harusnya harga 2-3 juta. Ini karena untuk syarat ibu ya, harga kambingnya jadi 7 juta. Ya, namanya orang kepepet dan tidak tahu ilmunya, ya ketipu akhirnya. Bertemulah mereka, disembelih itu kambing di depan dukunnya. Kata dukunnya apa? Ini bawa kepalanya, tanam di tengah rumah ibu. Nah, badannya gimana, Pak Ustaz?
Ini mah buat saya aja, disedekahin. Udah syirik, dibodohin, ya kan? Uang dikuras. Alhamdulillah ini. Dan kalau uang mungkin bisa datang lagi, insya Allah. Tapi kalau kesyirikan tidak ditobati sebelum mati, kata Allah di Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ketika kita mati membawa dosa syirik, masuk ke nerakanya Allah, dibakar itu dosa syirik, tidak terbakar habis oleh api neraka. Berbeda dengan dosa-dosa lain, dibakar hilang. Kalau dia muslim bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga langsung tanpa mencicipi neraka. Amin. Amin. Dibakar itu dosa syirik di api neraka enggak habis-habis. Kenapa? Karena belum ditobati sebelum matinya. Kalau kita mau diampuni ya dari segala macam dosa, khususnya dosa syirik, kita harus mentaubatinya hatta malam yullah, sebelum ajal kita di kerongkongan, sebelum sakratul maut. Mesti diwaliakum. Jadi ayo coba kita cek dan recek di keluarga kita, di diri kita. Kita pernah nggak ya datang dukun yang katanya ustaz ya, atau uskun? Pernah nggak kita datang ke kiai dukun? Pernah nggak kita dikasih jimat-jimat untuk ditempel-tempel atau disakuan atau ditangan dan lain sebagainya? Biasanya uang rupiah itu ya, dirajah, ditaruh di dompet katanya. Kalau dibelanja kemana lagi bakal balik deh. Bohong. Ya kalau mau kaya minta sama Allah, bukan pakai jimat-jimat yang kaya seperti itu. Begitu ya. Yaitu sebagian daripada ciri-ciri dukun yang harus Bapak Ibu hindari. Yakinkan diri bahwasanya dia bukan peruqyah, dia adalah dukun yang membawa kita ke lebah kesyirikan. Nauzubillah, nauzubillah. Maka kita harus paham betul agar ruqyah itu tidak termasuk syirik. Bagaimana? Karena Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwasanya ruqyah itu syirik juga. Di dalam hadisnya Imam Ahmad, beliau pernah bersabda, Inna ruqyah wa tabayyun wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan jimat-jimat yang digantungkan, yang tamaim, wa tiwala atau sihir pelet adalah syirkun, adalah kesyirikan. Bingung nggak? Loh, kita belajar kesyirikan dalam hari ini, belajar ruqyah. Ternyata enggak seperti itu. Ada di hadis lain yang lebih baru, Sayyidina Muhammad SAW didatangi oleh Amr bin Hazm, ya, keluarga Amr bin Hazm, yang menanyakan tentang hukum ruqyah yang sering mereka lakukan di zaman jahiliyah. Ya, jadi keluarga Amr bin Hazm itu, Bapak Ibu sekalian, adalah pakar ruqyah di zaman jahiliyah. Datang ke Nabi, wahai Nabi, kami ini pernah melakukan ruqyah di zaman jahiliyah untuk penyakit sengatan. Ya, sengatan hewan-hewan berbisa. Kata Rasulullah SAW, singkatnya begini, kalau kamu bisa memberikan manfaat kepada sesama, maka berikanlah manfaat itu. Di hadis lain, Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat namanya Auf bin Malik al-Asja'i, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kunna fil jahiliyah, kami melakukan ruqyah di zaman jahiliyah. Faqulna kaifa tarfidalika, bagaimana hukum ruqyah yang kami lakukan ya Rasulullah di zaman jahiliyah? Kata Rasulullah, ya'ridu alayya rabbukum la ba'sa bi-ruqyah ma lam takun syirkan. Tidak mengapa kamu melakukan ruqyah selama di dalam ruqyahmu tidak ada kesyirikan. Artinya kalau kita melihat hadis ini, ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang hak, ruqyah yang batil, ruqyah syar'iyah, ruqyah syirkiyah. Kalau kita mau luaskan kembali, ada ruqyah muharramah. Jadi ruqyah ada tiga jenis: ruqyah syar'iyah, ruqyah syirkiyah, ruqyah muharramah.
Ya, kalau syariah mah syaratnya ada 3. Pertama, ayatnya bikalamin ta'ala. Hendaklah ruqyah yang dilakukan pakai Al-Quran bacaannya. Au bi asma'ihi wa sifatihi ta'ala, atau pakai asmaul husnanya Allah yang tepat. Maksudnya apa yang tepat ini? Banyak orang tertipu. Salah satu pasien saya di Balenda, ya, titiknya nggak saya sebutkan. Dia pasang susuk cukup banyak di tubuhnya, laki-laki. Ada susuk kekebalan, susuk kasihan, ya, untuk asmara dan lain sebagainya. Ketika saya ruqyah, tiba-tiba dia duduk seperti orang bertawa, lalu dia pikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kira orangnya yang lagi pikir. Saya bilang, siapa kamu? Dia bilang, aku khodamnya la ilaha illallah. Saya bilang, kalimat tahlil ini, ya, kalimat tauhid itu gak punya khodam. Minggir kamu, pergi, berhenti menipu manusia. Tawa dia. Pak Ustaz pasti bingung. Kok dikir la ilaha illallah bisa mengundang saya? Ya saya bilang, yang membedakan cuma niatnya. Kalau niat orang ini mengingat Allah, maka kamu mustahil terpanggil. Karena la ilaha illallah itu afdhalul dzikr. Ya kan? Afdhalul dzikri fa'alakannahu la ilaha illallah. Tapi kalau kamu menipu orang ini, kamu memberikan janji-janji palsu yang membuat orang ini terpukau dengan itu, ya bisa jadi kamu terpanggil. Karena kesyirikan dalam niatnya, bukan karena kalimat tauhidnya. Karena kalimat tauhidnya, ya, la ilaha illallah itu akan menjadi kunci kita masuk surga. Kalau kita di akhir hayat menyebut la ilaha illallah, maka berhenti ngomong itu manusia, keluar. Di kasus lain, ada yang ketika diruqyah, dia bertambah juga. Dia baca apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya kita tegaskan, siapa kamu? Aku Jabar, Pak Ustaz. Loh, kok kamu di dalam? Aku itu masuk karena dipanggil sama orang ini setiap malam, Pak Ustaz. Saya bilang, orang ini dzikir ya Jabar itu mengingat Allah. Karena Al-Jabar adalah nama daripada Asmaul Husna. Berarti kamu menipu manusia. Oh, Pak Ustaz nggak tahu. Orang ini bohong, Pak Ustaz. Orang ini dzikirnya bukan untuk Allah, tapi mengundang aku biar dia kalau ribut sama orang sekali pukul orang tua. Ternyata buat ilmu kesaktian. Dzikirnya ya Jabar sekian ribu kali, tergantung gurunya. Dan gurunya tergantung setan dari kalangan jin yang mengajarkan. Kadang mereka pakai ayat Al-Quran juga untuk mengundang bangsa jin. Sebetulnya bukan terletak pada ayat Al-Qurannya, tetapi terletak pada niatnya, niat kesyirikannya. Dia menistakan Al-Quran. Semakin menistakan Al-Quran, dia semakin tinggi keilmuan kesaktiannya. Maka jangan aneh kalau Bapak baca di bukunya dukun ini, bukunya uskul lah saya sebut. Ustaz-ustaz dukun biasanya pakai kitab namanya Syamsul Ma'ariful Qubur. Inilah pernah ramai di media. Ya, kalau kita jeli, lihat lembar per lembarnya. Ada beberapa asmaul husna di situ yang dikhususkan untuk memanggil khodam-khodam bangsa jin. Ada juga di situ ayat-ayat Al-Quran, bahkan puasa dan sholat untuk mengundang bangsa jin. Nah ini kan penistaan. Ini penistaan kepada syariat kita. Yang aneh ya, si ustaz itu ketika dikonfirmasi, dia bilang ini ilmu hikmah, ilmunya para wali. Kalau betul itu ilmu hikmah, kenapa di dalamnya ada ngajarin nyakitin orang, nyakiti orang, pengobatan dengan benda-benda najis, dengan darah haid dan lain sebagainya.
Ya dia bilang, kalau kitab ini dipegang sama orang yang tidak berilmu memang jadi masalah Ustaz. Ini orang ngeyel ya, udah kejebur, udah kelelep, tidak mau minta bantuan. Artinya sudah tenggelam dalam kesyirikan. Nauzubillah min. Dan ya hati-hati. Saya agak jor-joran, agak belak-belakan menyampaikan hal ini karena ini berkaitan dengan akidah, bukan dengan hukum fikih. Kalau hukum fikih ya kita bisa melihat madzhabul arba'ah. Tapi kalau akidah ini antara hak dan batil kita nggak bisa campur-campur. Karena kalau kita mati dalam keadaan batil, nauzubillah, kita bisa nyemplungnya ke neraka. Ya, karena banyak orang tertipu. Anak orang kampung saya sendiri. Saya di Ciparai di pesantren Darul Fitrah. Qadarullah nama sendiri Al Fitrah. Kami ada pondok kecil-kecilan di pondok pesantren Darul Fitrah. Setiap ahad kedua kita kajian ruqyah seperti ini. Tapi di akhir sesi ada ruqyah masal bagian awal. Itu setiap pekan kedua. Artinya pekan depan ya. Ini kan pekan pertama. Pekan depan mangga kalau Bapak Ibu mau hadir silakan ke pesantren kami di Ciparai. Di GPS saya ada pondok pesantren kami Darul Fitrah. Nanti muncul ya. Tetangga kami banget di depan masjid banget itu. Dia bilang, saya itu kalau sholat panas banget. Kalau ngaji Quran mata kayak kurang sama pundak berat. Hari itu berbanjir atau bukan ya? Apa saya kolesterol? Kalau kolesterol harusnya nggak hanya pas baca Quran, karena sehingga itu, betul nggak? Harusnya di luar baca Quran merasakan pegal-pegal. Ya udah saya ruqyah. Kita ruqyah, bereaksi pada Allah. Setelah itu dia selesai ruqyahnya, besoknya dia berdagang ke pasar. Ketemulah gurunya yang pernah ngasih dia amalan Asmaul Husna. Habis itu dia bilang, Ustaz, saya kemarin di ruqyah sama Pak Ustaz di pesantren. Katanya amalan-amalan itu bermasalah kalau tidak sesuai dengan syariat Nabi. Ustaznya bilang, Ustaznya pintar analisis juga. Yang saya kasih amalan kan Asmaul Husna. Di mana letak batilnya? Namanya guru, murid ke guru kan nggak bisa berkelir. Ya aja sambil nawakon. Balik lagi, ketemu saya lagi, nanyain dia. Kata Pak Ustaz, batilnya di mana? Batilnya di niat kamu. Adik kamu zikir karena keringat Allah, buat kesaktian, penglarisan, mahabbah, ya, atau asmara dan lain sebagainya. Ternyata untuk apa? Untuk penglarisan. Baca zikir tertentu, nggak saya sebutkan. Asmaul Husna juga. Subhanallah, ternyata malah mengganggu. Artinya apa? Mau bikin Asmaul Husna silahkan. Mau ribuan kali, jutaan kali mau nggak silahkan. Tapi benerin niatnya. Bukan untuk mengingat diri, mengingat bisnis dan lain-lain. Tapi ingatlah Allah dan zikir mah dikasih Allah, apalagi Asmaul Husna yang disebut nama siapa? Nama Allah. Ya, jadi silakan Bapak Ibu kalau punya zikir-zikir, masya Allah, saya dukung, dawamkan, silakan. Tapi yang diingat harus Allah. Ya, kalau mau simpelnya zikir pagi petang itu udah masya Allah, sesuai hadisnya, khasiat-khasiatnya Nabi yang menentukan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali aja setiap pagi dan petang. Cukup untuk kita. Artinya apa? Kita akan Allah berikan kecukupan, perlindungan, tidak bisa diganggu setan. Bahkan kita sama dan dapat pahala seperti melepaskan 10 budak. Ya, baca itu 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba dikaji, dikit pagi,
khasiat-khasiatnya. Oh, Masya Allah. Cukup menjadi amalan harian kita. Gak usah pakai amalan-amalan yang aneh-aneh, amalan-amalan yang memberatkan kita. Ya, seperti tadi ya, nanti misalkan 5.555 kali, atau puasa yang aneh, puasa mati geni, 24 jam nggak boleh terkena sinar matahari, nggak boleh berbicara, nggak boleh ke kamar mandi, nggak boleh berhubungan badan dengan istri atau suaminya, nggak boleh terkena apa? Ya nggak boleh terkena sinar, nggak boleh makan minum, puasa mati geni, dan itu ada yang melakukan. Alhamdulillah. Atau puasa ngasar, ngablang, merungsok, rawat, ngalor, mudik, puasa aneh-aneh lainnya yang biasanya dipakai di akidah lain, ya, di kepercayaan lain, bukan di syariat Islam. Puasa wajib ada, puasa Ramadan, sahurnya jelas, buka jelas, tidak ada tantangan aneh-aneh, betul nggak? Tapi kalau ada puasa sunnah melebihi puasa wajib, ini akal kita harus berfungsi di situ. Jangan mau kita ditipu sama oknum-oknum tertentu yang berdandan seolah dia kiai atau ustaz, tapi kita tertipu oleh ajaran sesatnya. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus wanti-wanti betul dengan syarat-syarat ruqyah syar'iyah agar tidak terjerumus ke dalam ruqyah syirkiyah atau muharramah. Itu baru syarat pertama ya. Syarat kedua, sebelum saya lupa ya. Syarat kedua, ruqyah itu sesuai dengan syariat atau disebut ruqyah syar'iyah. Ayyakuna bilisanil arabi, hendaklah bacaan ruqyah yang dibaca berbahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, atau pakai bahasa apapun boleh, dengan catatan dipahami oleh peruqyah dan yang diruqyah. Saya meruqyah orang Jawa pakai bahasa Sunda, orang Jawa itu nggak ngerti bahasa Sunda, maka ruqyah yang saya lakukan ruqyah muharramah, tidak sampai syirik. Tapi ulama mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Saddan lidzari'ah, untuk menghindari percampuran-percampuran sehingga yang hak bercampur dengan batil. Karena banyak di luar sana juga uskur-uskur menggabungkan antara Al-Quran dengan ajian-ajian aneh yang diajarkan oleh setan-setan dari kalangan jin. Biasanya pakai ajian qalutiyah, ajian barhatiyah atau barhutiyah. Ada di kitab Manba Usul Hikmah, ini kitab dukun juga. Ya, pakai asma apalagi tahdid dan lain sebagainya. Itu ada di modul ya. Tempat herbal di mana saya present? Tempat herbal. Tempat herbal, stand. Nah, di situ ada. Tadi saya lihat ada modul-modul. Ya mungkin cuma 7 apa 6 modul ya. Itu modul tentang ruqyah yang biasa saya bawa keliling. Ya saya saya tuliskan rangkuman tentang ruqyah, bisa dibaca di sana. Lebih lengkap insya Allah. Tapi setidaknya saya udah menyampaikan ke Bapak Ibu dulu sebelum mempelajari modulnya. Ya ada asma-asma tertentu yang biasa dicampurkan. Oh ini bahasa Arab, ternyata orang Arab aja ternyata ya. Guru saya 5 tahun di Mesir. Ya kami kuliah alhamdulillah di Al-Azhar. Salah satu guru saya adalah Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdi. Beliau meneliti tidak kurang dari 30 tahun tentang sihir. Ternyata ajian-ajian qalutiyah, ya, ajian-ajian asma tahdid, ajian-ajian barhutiyah itu termasuk sihir. Karena bukan bahasa Arab, terdengarnya aja kayak bahasa Arab. Subhanallah. Bahkan kata Mbah Fadl As-Semari, guru besarnya teman-teman Nahdiyin, di dalam kitab beliau Durrul Bahiyah mengatakan seperti itu juga. Hati-hati dengan buku Manba Usul Hikmah
dengan buku Syamsul Ma'arif Kubra, itu termasuk kitab sihir. Tetapi saya mengambil tawakuf ya, tidak berani menghukumi, berhusnuzon. Saya berhusnuzon kepada Imam Asy-Syadzili, ya, pemimpin Thariqah Syadziliyah, tentang nama-nama asma Jarjanutiyah yang ada di ajarannya. Nah, saya tidak menyebutkan itu sihir kata dia, karena saya takzim dan berhusnuzon kepada Imam Asy-Syadzili selaku mursyid Thariqah Syadziliyah. Paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu mau meruqyah orang yang tidak paham bahasa Bapak Ibu, lebih baik dihindari, khawatir masuk ke dalam kategori yang diharapkan oleh para ulama kita. Kalau orang Sunda, meruqyah orang Sunda nggak bisa ngaji, nggak hafal doa, pakai bahasa Sunda nggak doa, mau nggak? Jadi ruqyah itu mudah, karena ruqyah itu berbeda dengan pengobatan Al-Quran. Pengobatan Al-Quran yang dibacanya harus Quran, tapi pengobatan ruqyah boleh pakai bahasa kita. Dengan catatan apa? Tidak ada kesyirikan dan peruqyah dan yang diruqyah memahami bahasa tersebut. Paham ya? Dan yang ketiga, ini syarat yang paling penting. Kalau syarat ini tidak ada, maka ruqyahnya pasti syirkiyah. Al-mu'taqad bi anna ruqyah la tu'athiru bi dzatiha bal bi dzatillahi ta'ala. Hendaklah siapapun yang melakukan ruqyah, ruqyahnya tersebut ya, harus diyakini tidak bisa memberikan dampak baik atau tidak bisa memberikan kesembuhan ke siapapun dengan sendirinya, kecuali di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa mudahnya, syarat ketiga tadi adalah siapapun yang melakukan ruqyah harus yakin yang nyembuhin cuma Allah, bukan ustadzna, kiaina, caina, doana, sanes. Bukan. Ustadz itu orang biasa, cuma mengambil hukum. Diijabah Allah yang takdirkan, belum diijabah juga Allah yang takdirkan. Orang yang diruqyah sama Pak Ustadz sembuh, Allah yang menyembuhkan, bukan ustadznya. Maka kalau Bapak Ibu ada yang pernah ruqyah dan sembuh dengan ruqyah, bersyukur kepada Allah dan yakin bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah, bukan peruqyahnya. Paham ya? Jadi jangan sampai nanti, ya mudah-mudahan di sini sehat-sehat semua. Ya, mudah-mudahan. Misalkan ada yang sering pasukan nih, yang ada di sini. Habis majelis kita, Allah sembuhkan. Jangan bilang yang menyembuhkan saya atau ustaz-ustaz tim dari Arsyada Daka Indonesia atau dari santri-santri kami dari Darul Fitrah. Jangan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Karena huwa asy-syafi. Allah itu Maha Penyembuh. Maka argensi tauhid dalam ilmu pengobatan itu amat sangat luar biasa. Karena banyak yang meyakini kalau ke dokter Tuhan pasti sembuh, karena yakin dokter tersebut yang bisa menyembuhkan. Alhamdulillah. Kalau ke Ustaz Fulan pasti sembuh. Aduh, saya mau ruqyah Pak Ustaz aja lah, nggak mau ketik Pak Ustaz. Kenapa? Kalau sama Pak Ustaz mantap, sembuh pasti. Aduh, udah syirik itu. Kalau saya ACC ya udah sini datang aja saya ruqyah. Saya juga mendukung kesyirikan. Alhamdulillah, teman. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi 3 syarat tadi Bapak Ibu sekalian adalah syarat penting agar ruqyah kita sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, bisa disebut muharramah atau syirkiyah. Kalau syirkiyah sudah tentu muharramah, tapi kalau muharramah belum tentu syirkiyah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau muharramah di dalam prakteknya tidak ada praktek syirik, makanya nggak disebut syirik, disebutnya cukup haram. Kayak air minum kita ini, katakanlah setengah ini air mineral, air putih ya, setengah lagi alkohol. Diminum, saya selaku peminum melakukan keharaman apa kesyirikan? Keharaman. Tapi kalau saya bilang ini air nanti bisa diminum ibu yang minum, ibu melakukan apa? Kesyirikan. Keharaman dan kesyirikan. Paham ya? Jadi ruqyah ada 3, ruqyah syar'iyyah, ruqyah syirkiyah,
ruqyah muharramah. Oke. Cukup mungkin kita lebih perpanjang ditanya jawab boleh, Ustaz? Ya, biar lebih terbuka wawasannya. Silakan ditanyakan apa yang mengganjal tentang apa yang saya sampaikan tadi, atau sekiranya punya keluhan-keluhan aneh yang mau ditanyakan pun silahkan sebelum praktek ruqyah kita lakukan. Cukup sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ruqyah itu bisa menjangkau penyakit apa aja. Contoh orang sakit saraf kejepit ke dokter tidak ada perubahan. Baik, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Al-ayat. Dan telah kami turunkan di dalam Al-Quran itu sebuah syifa, kesembuhan, bukan dawa, obat. Jadi ruqyah itu bukan, Al-Quran itu bukan dawa, bukan obat. Dia syifa, kesembuhan. Warahmatun, dan juga rahmat kasih sayang Allah lil mu'minin, bagi yang beriman kepadanya. Wa la yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang zalim melainkan bertambah kepadanya kerugian. Syekh Asy-Syarawi, salah satu ulama besar Al-Azhar di masanya, beliau menulis kitab Ar-Ruqyah Syar'iyyah. Beliau menyampaikan bahwasanya kata mina wa nunazzilu minal Qur'an, mina di situ laisa litab'id, bukan untuk sebagian Quran saja. Tapi semua ayat Al-Quran berfungsi untuk syifa. Dr. Sa'ad Said Al-Nawawi dalam kitab Al-Nasihat, beliau menjelaskan syifa di sini untuk apa? Ternyata untuk segala penyakit, baik medis non medis, penyakit fisik atau metafisik, penyakit psikis atau yang lain sebagainya. Artinya, apakah yang saraf kejepit ke dokter nggak sembuh bisa diruqyah? Bisa. Tapi ingat, sembuh nggak sembuh terserah Allah. Paham ya? Bahkan gini Bu, waktu saya di Bogor, ada seorang ibu-ibu lumayan berumur, umurnya 75 tahun. 25 tahun beliau sakit jantung dan punya 4 dokter spesialis yang menangani beliau. Duduk di majelis kita, Masya Allah, ruqyah belum dimulai, bahkan saya juga belum apa-apa, itu baru kalimat. Dia angkat tangan tiba-tiba, "Pak Ustadz, saya mau tanya." Ya, saya bilang, "Ibu dimulai dia belum? Mau bertanya apa?" "Saya mau bertanya Pak Ustadz." "Ya udah, boleh maju ke depan." Maju ke depan, saya kasih mic, dia bilang, "Alhamdulillah Pak Ustadz, saya itu jalan aja susah, angkat tangan ini aja susah Pak Ustadz. Sekarang badan ringan sekali, Masya Allah." Ya, saya ibu-ibu berumur 75 tahun, saya punya 4 dokter spesialis. Ya, saya sakit jantung Pak Ustaz. Ya, saya bilang, Alhamdulillah. Ibu harus yakini yang menyembuhkan Allah bukan saya, bukan majelisnya. Ya, tapi keimanan ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ibu datangi dokter spesialisnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan Bapak. Masya Allah, singkat cerita, beliau dinyatakan sembuh total. 25 tahun punya 4 dokter spesialis jantung. Sampai dokter spesialis jantungnya itu geleng-geleng, bingung dia. Ini diobatin pakai apa? Belum diruqyah, belum dikaji Quran dulu. Jadi pasalnya apa? Syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Iman benar, iman dulu kepada Al-Quran, semua terserah Allah. Tapi salah satu syarat menyebut kesembuhan dengan Al-Quran adalah mengimani bahwasanya setiap ayat Al-Quran di dalamnya ada kesembuhan. Begitu ya? Ya, kisah lain banyak ya. Kalau masalah penyakit-penyakit medis ya, yang lumpuh-lumpuh pun dengan izin Allah ada yang Allah sembuhkan melalui ruqyah yang kami lakukan. Ada juga yang belum Allah izinkan untuk sembuh. Begitu Bu ya? Jadi silakan praktek ikut terapi ruqyah, niatkan memohon kesembuhan kepada Allah untuk saraf kejepitnya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin.
Baik, pertanyaan kedua dari Ahmad. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Oh Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan mengenai ruqyah itu ya begini, kan saya pernah mendengar bahwa kalau kita meminta diruqyah itu tidak boleh. Nah, jadi ya kurang aksan mungkin ya. Nah, jadi prosedurnya seperti apa? Harus ada rujukan dulu atau bagaimana? Sementara orang itu tidak berkemampuan untuk ruqyah mandiri misalnya seperti itu. Nah, terus lebih utama mana kita mendatangkan ruqyah, disuruh datang ruqyah atau ruqyah mandiri juga. Bagaimana prosedur ruqyah biar sesuai dengan syariat? Ruqyah itu ranahnya pengobatan, artinya bisa peruqyahnya menawarkan ruqyah ke orang yang sakit, atau yang sakit bisa meminta ruqyah kepada peruqyah yang syar'iyah. Saya kira tadi antum bertanya tentang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, ya, dan tanpa ada salah satu syaratnya adalah tidak meminta ruqyah. Mungkin saya bahas sekalian di sini. Ya, kalau untuk pertanyaan antum tadi, peruqyah dan diruqyah boleh menawarkan. Seperti ke dokter, bisa dokternya datang ke rumah kalau urgent, atau kitanya datang ke dokter, karena hukumnya berkaitan dengan hukum pengobatan. Ada hadis yang sangat panjang yang mengatakan di sana, ya, tentang umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi ketika di pada mahsyar, ya, ada kumpulan orang di ufuk barat, banyak orang. Lalu dikatakan kepada Sayyidina Muhammad, itu adalah umat. Senang, ya. Lihat ke ufuk timur, kumpulan orang yang banyak. Dikatakan kepada Sayyidina Muhammad, itu adalah umat. Wah, senang. Mudah-mudahan itu kita. Amin. Ya, karena Nabi Muhammad akan bangga kepada umatnya. Dan yang membedakan umat Muhammad dengan yang lain adalah wudu. Jadi kita akan bercahaya kelak kalau kita rajin wudu. Lalu beliau bersabda, "Fima ma'ana, dari umatku nanti akan ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab." Ya, di antara ciri mereka adalah pertama, la yastarqun, la yastarqun. Yang kedua, la yaktawun. Yang ketiga, la yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. La yastarqun, di sini ada sin, ya, berarti ini tolak.
permintaan. Jadi orang yang akan masuk surga tanpa hisab ada 4 syaratnya. Ya, kalau mau tergolong sebagai umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan azab, pertama tidak minta ruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan pengobatan kai. Yang ketiga, tidak tatalur, tidak mengundi nasib dengan guru. Di zaman jahiliyah itu menentukan siap tidaknya hidup pakai guru. Saya kalau bisnis nih berangkat belok kanan atau belok kiri ya, terbagi guru di UNI. Kalau gurunya belok ke kanan, maka kesuksesan akan datang kepadanya. Intinya koordinasi. Kalau sekarang lebih luas ya, ada pakai kayu, pakai apa lagi? Tar, pakai kartu apa remi misalnya, pakai dan aneh-aneh ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana dengan ukur meminta ruqyah di sini? Mudahnya kita lihat kalimat atau kata-kata yang disusun dengan minta ruqyah. Tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan pengobatan kai, tidak mengundi nasib, dan hanya bertawakal kepada Allah. Ya. Poin yang keempat ini kita khususkan nanti bahasanya. Kita fokuskan ketiga. 1, 2, 3 Allah merangkai melalui lisan Nabi-Nya ya. Jadi sabda Sayyidina Muhammad ya. Sabda Nabi Muhammad SAW merangkai kata ke-1, ke-2 dan ke-3 itu yang halal dan haram tanpa haram semua. Tatayur mengundi nasib haram apa haram? Haram. Pengobatan dengan kai haram kalau nggak tahu ilmunya, haram kalau tidak mendesak, haram kalau tidak ada pengobatan selain kai. Oke? Minta ruqyah. Di sini yang dimaksud ruqyah mana? Kira-kira ruqyah yang haram apa yang tidak haram? Yang haram. Hah? Yang haram. Ruqyah yang Haram. haram. Maka di sini yang dimaksud adalah meminta ruqyah yang Haram. haram atau yang syirik. Kenapa? Karena digandeng dengan sesuatu yang haram. Paham? Jadi disusun contoh apalagi innamal khamru wal maisir. Ya kan? Khamr minum khamr atau arak ya. Bir haram. Haram. Wal maisir perjudian juga haram. Allah merangkai yang haram dengan yang haram. Sekalipun tidak selalu, tapi ada kalanya yang haram dirangkai dengan yang haram, yang halal dirangkai dengan yang halal. Maka ketika yang haram dirangkai seperti ini, yang dimaksud daripada la yastarqun adalah meminta ruqyah yang haram. Paham ya? Jadi boleh nggak minta ruqyah? Tergantung. Kalau minta ruqyah yang haram, alhamdulillah, dia termasuk orang yang nggak masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia minta ruqyah, ruqyah yang syar'inya, bisa jadi Allah takdirkan masuk ke dalam 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Paham ya? Jadi hukum minta ruqyah, boleh kita yang datang ke ruqyah atau boleh ruqyah yang menawarkan ke orang yang minta atau orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Sekarang contoh. Baik. Ada lagi pertanyaan Bapak-bapak atau ibu-ibu? Silakan. Satu lagi ya. Habis ini kita akan praktik membuat air ruqyah. Ibu mau ke depan? Ya, suaranya di atas.
Iya. Begini, tadi sudah disampaikan di pertanyaan ibu yang pertama ya. Jadi ruqyah itu bisa untuk menangani segala penyakit. Itu kan penyakit kolbu ya, Bu ya. Merasa sombong, merasa paling bagus, paling hebat, dan lain sebagainya. Cuman khusus penyakit kolbu ini itu harus ada kesadaran diri dari orangnya. Artinya mau dia diruqyah sama peruqyah ribuan kali, peruqyahnya sampai serak-serak baca Quran, yang diruqyahnya nggak mau berubah, mau sembuh. Bisa nggak Ustaz ruqyah saya biar saya nggak sombong? Bisa aja ruqyah, tapi sukses enggaknya tergantung dia aja mau tobat dari kesombongan atau tidak. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi di dalam surah Al-A'raf ya, ini ayat pendukung lainnya, Al-A'raf ayat 201, Allah juga berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkara fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika dia disentuh oleh gangguan syaitan, baik waswasah, takutan berlebih, atau penyakit-penyakit kesombongan dan lain sebagainya, termasuk rasukan, tadzakkar, kalau dia betul bertakwa sama Allah, dia ingat Allah dulu, bukan ingat penyakitnya, bukan ingat ustadznya, bukan ingat dokternya, bukan, ingat dulu sama Allah. Maksudnya ingat sama Allah apa? Pertama, ingat bahwasanya Allah itu maha segalanya. Kedua, ingat bahwasanya Allah itu maha pengampun atas segala dosa. Maka dia harus ingat sama dosa-dosa dirinya dulu. Jadi orang bertakwa itu ketika ada gangguan-gangguan setan, dia tanyakan langsung, apakah setan ini keundang gara-gara aku suka marah ya? Aku suka sedih, karena di antara pintu-pintu setan masuk ke manusia itu adalah pintu amarah yang berlebih, sedih yang berlebih, takut yang berlebih, hasad iri dengki, ya, dan banyak tangan-tangan. Ini pintu-pintu setan. Dia sadar diri, oh ternyata aku panjang angan-angan, oh aku hukum dunia, cinta dari ke dunia, oh aku itu misalkan punya dosa ke tetangga, dosa ke ayah ibu, tanyakan, dia ingat dulu. Fa idza hum mubsirun, kalau dia udah ingat, dia akan dikasih basirah. Basirah artinya adalah pandangan batin, pandangan hati, jernih pandangan keimanan. Karena kita ini manusia, Bapak Ibu sekalian, punya dua alat pandang yang Allah berikan. Yang pertama basar, mata. Yang kedua basirah, mata, hati. Ya, kalau kita lihat musibah di Cianjur, coba kita lihat pakai basar, apa di hati kita atau di pikiran kita? Wajah semua ini gara-gara gempa. Benar gak? Ada fenomena alam ini, bergeser ini, misalkan apa? Kerak bumi, ya lempengan bumi. Tapi kalau kita pakai basir, bercampur di dalamnya, bisa jadi musibah, bisa jadi nikmat, bisa jadi azab, bisa jadi ini dan itu. Dan hanya Allah yang tahu tentunya. Intinya mah kita husnul. Karena seminggu lalu, kalau tidak salah ya, seminggu lalu ya, seminggu lalu kami ke sana bersama tim Darul Fitrah Peduli menyampaikan bantuan. Ternyata Masya Allah yang kami temukan itu orang-orang banyak bersyukur. Yang kami temukan ya, entah yang di luar kami zoleh. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah saja. Ya alhamdulillah, masjid kita lumpuh, pesantren lumpuh, anak-anak bubar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa? Ya mudah-mudahan dengan ini Allah ampuni dosa kami. Wah, Masya Allah. Tadzakkar, ya berarti ingat eling ya, ingat ke Allah. Ketika basirahnya bermain. Di situ pun saya terkejut, Masya Allah. Inilah hati-hati yang tidak tersentuh oleh penyakit hati. Ketika dia disentuh oleh gangguan syaitan, tadzakkar, dia ingat Allah, maka Allah kasih pancaran di basirah. Itu ya Bu ya. Jadi boleh diruqyah boleh, tapi semua tidak semuanya. Ya sangat-sangat tergantung
siapkan air minumnya. Kalau yang tersedia di depan ibu-ibu semua kecil bisa beli di depan, atau yang ada juga boleh, silakan. Kalau dirasa kurang, misalkan untuk keluarga di rumah, anak, atau adik, kakak dan lain-lain, boleh beli yang banyak biar sekalian buat air rupiah di sini. Begitu. Sama satu lagi, siapkan juga kreseknya. Kalau kresek ada di depan, boleh minta di santriwati kita. Silakan dipersiapkan dulu, satu orang minimal satu kresek. Mobil khusus yang ada gangguan jinnya, sudah merasa ada gangguan jin, nanti duduknya lebih di depan.